Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Ramadhani. Saya dari GT 12C dengan NRP 075. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan bahasa PHP ke dalam XAMPP. Untuk yang pertama-tama, tentunya kita akan membuat tabel terlebih dahulu di MySQL atau XAMPP dengan cara membuka SMMPP lalu aktifin dua action berikut lalu di run di admin. Lalu setelah selesai, nanti kita harus menyiapkan sebuah tabel, yaitu misalkan di sini saya membuat data game. Lalu kita bikin satu kolom atau tabelnya yang berisi game developer dengan struktur, yaitu ada ID game dev yang jadi sebuah kunci dengan tipe data varchar, value-nya 20, primary key. Yang kedua ada developer name, varchar juga. Lalu ada founding year atau tahun berdiri, varchar, sama negara asal atau country of origin dengan tipe data varchar. Setelah selesai, kita akan melakukan insert di sini sesuai dengan inputan yang kita terima. Sebagai contoh, di sini saya sudah memasukkan beberapa data yang akan kita gunakan. Setelah selesai membuat sebuah tabel, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah koneksi agar kita dapat mengaksesnya lewat web. Di sini dibebaskan menggunakan notepad bawaan ataupun text editor lain. Namun di sini saya menggunakan sebuah software yaitu Visual Code. Oke, baik. Untuk yang pertama, di sini kita akan membuat sebuah koneksi yang dimana menggunakan bahasa PHP. Tentunya kita akan melakukan pengecekan di mana connect sama dengan MySQL. Di sini menggunakan MySQL kenapa? Karena yang berada di contoh itu menggunakan MySQL dan tidak bisa diakses di PHP versi ke-7 karena sudah tidak relevan, makanya diganti dengan MySQL. Dengan sama, localhost itu nama webnya, root nama username, dan kita merujuk ke database yang dtgame. Lalu kita membuat fungsi jika ini gagal atau tidak bisa koneksi atau istilahnya tidak bisa connect, maka akan muncul pesan koneksi ke database gagal atau MySQL content error. Sebaliknya, jika berhasil maka muncul koneksi sukses. Baik, langkah selanjutnya adalah membuat akses agar kita dapat menampilkan tabel dari data yang telah kita buat di MySQL. Sebelumnya, jika kalian membuat di Visual Code, maka cara menyimpannya adalah cukup mudah. Kalian tekan Windows Shift Ctrl Shift S untuk memesan. Lalu kita akan namai dengan misal tadi koneksi lalu .php. Nah, cara menyimpannya sendiri adalah dengan kalian membuka folder yang berisi file instalan dari MySQL atau XAMPP. Lalu pergi ke htdocs, lalu kita buat folder baru. Di sini sudah terlampir, kita mencoba dan namanya koleksi, kita save. Oke, lalu untuk yang akses di sini hampir sama dengan yang awal, namun yang membedakan adalah pada saat ini sudah berhasil terkonek, maka otomatis data akan mengambil dari database game dev. Lalu hasilnya itu akan meranakan ke MySQL query, lalu connect ke query. Lalu jika hasilnya gagal atau query-nya gagal atau sinkronasi yang gagal,
maka ada bertuliskan query gagal atau MySQL error. Lalu jika berhasil, maka di sini kita akan menampilkan jumlah field atau jumlah kolom berapa. Di sini adalah fungsi untuk menghitungnya. Lalu ada data yang telah dimasukkan. Kalau nggak salah tadi kita sudah memasukkan 3, jadi harusnya udah tinggal Ctrl Shift S lalu kita save. Lalu pergi ke Chrome atau Google, klik plus, ketikkan di sini localhost. Setelah selesai, di sini udah ada tampilan localhost. Lalu kan kita sempat bikin tadi folder namanya coba. Kita ketik, harusnya kalau misal benar, maka bisa diakses seperti ini. Di sini akan muncul beberapa tabel. Di sini tadi kan ada akses. Kalau benar, maka akses akan menampilkan data seperti ini. Jikalau kita ke koneksi, maka akan menampilkan seperti ini. Sekian. Selanjutnya adalah menampilkan tabel. Di sini adalah merepresentasikan kode sebelumnya, yaitu kita akan mengambil koneksi. Untuk koneksikan tabel kita akan dikoneksikan ke database yang ada di MySQL atau SMWP. Ini kita membuat echo atau judul daftar game developer misalnya. Lalu kita akan mengambil lagi data karena kita perlu data itu buat ditampilkan. Lalu di sini kita juga menampilkan hasilnya jikalau gagal. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi kolom, yaitu yang dimana fungsi kolom ini akan menampilkan sebuah hasil inputan yang ada di database. Nanti kalau kita berhasil, maka itu akan ada fungsi kolom. Ini yang berdasarkan akses ini tadi. Lalu untuk fungsi tabelnya di mana, Bang? Lalu untuk fungsi tabelnya sendiri adalah di sini kita akan membuat tabel. Ini adalah tabel border. Kita bikin satu ketebalannya. Lalu kita memasukkan judul subtabel atau kolom, ada kode, nama atau nama developer, nama game studio, tahun berdiri, negara. Lalu kita akan membuat sebuah perulangan di mana while baris MySQL row itu sama dengan hasil, di mana nanti baris dari itu akan menampilkan hasil dari database yang udah kita buat di MySQL dengan fungsi sebelumnya. Lalu kenapa bisa supaya bisa berurutan, maka kita akan melakukan visualisasi indeks, yaitu kita akan menuliskan indeks ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita echo tabel, lalu kita akan tutup koneksi. Jikalau sudah benar, maka program akan menampilkan tabel seperti berikut. Di sini ada kode, nama, tahun berdiri, ini sesuai data yang sudah kita masukkan di sini. Nah, ketika sudah dirasa sesuai, jadi deh. Lanjut, di sini kita akan membuat sebuah inputan yang dimana kita bisa memasukkan nama atau data ke dalam database yang sudah kita tampilkan tadi. Di sini kita akan membuat lagi-lagi di VS Code. Untuk cara agar bahasa terdeteksi dalam PHP adalah kalian ketik di file, new text file, lalu di sini ada namanya select language, lalu ketikkan PHP. Sudah, jadi otomatis akan berubah menjadi bahasa PHP. Oke, balik lagi ke topik. Di sini aku menggunakan format seperti karena dasarnya emang sama PHP sama HTML, jadi bisa digabung atau dikombinasi. Dimana ini untuk headernya atau kita sebutkan H3 itu adalah header untuk data yang kita masukkan. Ini untuk data developer. Lalu untuk formatnya form action, yang dimana kita bisa mengisinya dengan
sesuka hati. Lalu di sini ada ini table, dalam bentuk table, atau bisa kita simpulkan adalah kotak-kotak. Jadi bisa nanti inputannya bisa dalam kotak. Lalu kita masukkan mulai dari nama yang merepresentasikan yang ada di sini. Tadi kan udah didefinisi, dideklar kode, nama, tahun berdiri, kita sesuaikan di sini. Jadi harus sama. Setelah itu kita juga akan membuat action input agar kita ketika memasukkan data ke dalam si database-nya itu akan berjalan. Kalau ini aja itu akan merepresentasikan UI. Di sini kita akan menambahkan fungsi jika kita akan masuk ke dalam server, lalu kita klikkan request method, yaitu untuk meminta permohonan izin untuk melakukan post atau melakukan update data istilahnya. Lalu kita ketikkan apa aja yang mau diupdate, yaitu kode, nama, tahun berdiri, dan negara. Lalu di sini kita akan mengkoneksikan, yaitu kita akan memasukkan dari game dev. Lalu kita untuk kode, nama, dan tahun berdiri negara itu kita akan masukkan ke ID game dev, developer name, founding year, dan country of origin sesuai dengan tabel yang kita sudah namai di MySQL. Lalu untuk yang kedua, yang baris bawahnya di sini adalah sebagai make sure bahwa ini adalah representasi alamat dari kode yang di atas ini. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi. Jika itu berhasil di execute atau penambahan berhasil dilakukan, maka menampilkan pesan penambahan dapat berhasil dilakukan. Jikalau salah, maka ada pesan terjadi kesalahan. Lalu kita akan close statement dan stop connection. Di sini kita akan tambahkan sebuah UI yang kita sudah buat di sini agar tampilannya bisa terrealisasikan. Jadi untuk contohnya seperti ini. Jadi contohnya untuk yang pertama tadi adalah ini untuk yang input. Nanti ada beberapa tabel yang bisa diisi. Nah, karena ini kan belum ada fungsi panggilan, jadi ini belum bisa kita tambahkan di sini. Jadi kalau kita cek di sini itu nggak ada data yang masuk. Nah, makanya kita perlu tahu action input, yaitu ketika kita sudah berhasil memasukkan, misal di sini saya akan memasukkan studio kupu misalkan, tahun berdiri 2020, negara Indonesia. Kita simpan, maka akan muncul pesan penambahan data berhasil dilakukan. Kita akan cek di sini, kita akan refresh. Nah, di sini jumlah record akan bertambah karena kita sudah buat fungsinya tadi di sini, akan mendeteksi semua. Nah, ini juga bertambah jadi 7. Di sini juga sudah ada kupu-kupu 2020 Indonesia di MySQL-nya, dan boom, sudah tertambahkan. Jadi fungsinya tadi adalah untuk menambahkan. Lalu kita di sini akan membuat fungsi lagi, yaitu untuk cara menghapus. Sama seperti tadi, pertama kita akan membuat UI-nya seperti dulu, mirip-mirip sama kayak tadi. Cuma bedanya di sini kita hanya perlu menginput sebuah ID game developer-nya. Kalau tadi kan kita istilahnya menginputkan semua namanya. Di sini kita akan menginputkannya ini. Cuma ID game developer-nya. Lalu untuk yang kedua kita akan membuat tombol sama kayak tadi, yaitu hapus. Untuk aksinya di sini sama sebenarnya, untuk meminta akses, lalu kita melakukan koneksi ke database, lalu kita menghapus. Penghapusannya di sini adalah statementnya ketika connect dan prepare,
maka delete dari database GameDev yang dimana ID GameDev yang telah dimasukkan tadi. Jika statementnya benar, maka jika gagal atau tidak salah statement atau tidak ada, maka akan muncul gagal dalam statement. Jika benar, maka akan muncul benar atau penghapusan telah selesai. Di sini kita akan membuat statement lagi. Ketika statementnya terexecute, maka data dengan ID yang kita sudah hapus tadi berhasil dihapus. Jika tidak, maka terjadi kesalahan. Sebenarnya sama dan tampilannya kurang lebih sama kayak tadi, seperti ini dan seperti ini. Namun yang membedakan adalah di sini ketika kita memasukkan data, itu tidak akan ada yang terjadi atau not found karena kita belum merelasikan ke siapapun. Namun sebaliknya, jika tidak sudah di sini, misal kita akan menghapus data yang ini studio kupu-kupu, misalkan di sini kita copy langsung Ctrl C, lalu kita akan masukkan sini, kita hapus data dengan GM berhasil dihapus. Kita akan cek di tabel apakah terhapus. Di sini karena masih ada, kita refresh. Nah, maka sudah terhapus. Data tadi sudah tidak ada di sini, apakah di MySQL juga tidak ada? Dan benar, di sini juga tidak ada. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.